Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat apapun itu. Kembali lagi nih sama Perspektif Football Indonesia. Kali ini gue mau kasih kabar dulu bahwasannya kita kurang satu personil. Oh iya, biasanya kita berempat ya. Biasanya kita berempat, kali ini kita kurang satu personil. Karena ya seperti biasa, keluarga itu nomor satu. Iya benar, lagi sowan dulu. Terus juga kita hari ini nggak ditemenin sama minuman hangat atau pendingin mulut nih ya. Karena saya lupa. Karena saya lupa ngambil. Saya lupa ngambil ya, Dan, maaf ya. Ya maklumin aja lah. Nah, jadi karena saya lupa ngambil, jadi ya mohon maaf aja ya. Ya tapi santai in out masih ada. Iya. Masih ada aja belum ada. Emang kesalahan di kita berarti ya. Nah berarti insya Allah ya, RCTI ya. Amin. Amin. AFF. By the way, gimana nih Kak? Cuaca lagi parah, sehat kan kalian berdua nih? Alhamdulillah. Sehat, tapi kan lagi musim pilkada kan. Udah selesai juga ya kemarin. Iya. Hari ini kita udah habis tentuin pilihan kita masing-masing di daerah masing-masing, jadi kawal terus suaranya. Kawal terus tapi saya nggak nyoblos. Pak, saya kedengeran. Nyoblos tapi udah Mohon hilang maaf lagi ceritanya. nih, kalong-kalong emang jadwal tidurnya aneh-aneh dia. Kita langsung masuk aja kali ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol sedikit seputar pemain-pemain kita yang main di liga, bukan liga dalam negeri, Abroad player, diaspora player. Ini buat lo apa pundit favoritmu nih gue bahas nih. Pundit favoritmu. Halo Lesir. Boleh. Kita bahas bro. Kita langsung masuk aja, kita bahas sedikit tentang diaspora. Ya Idzes dan Tom Hai ini kan dua pemain timnas yang klubnya nih Venezia sama Almere City ini tuh lagi sering kalah nih. Mereka tuh berkutat lagi di zona Dia degradasi. kemarin si Venezia kalahnya masih Lecce ya? Sama Lese. Ini mereka berdua, maksudnya kedua tim mereka ini tuh berkutat lagi di zona degradasi nih. Ini kira-kira nih ya, Dim, yang bermasalah nih itu pelatihnya, skuadnya yang nggak memumpuni, atau gimana nih? Gimana Ki menurut Kalau lu? gue Venezia ntar kalau Tom Hai biar Oh iya Dimas aja boleh kan. dari Dimas aja. Biar Dimas aja ya. Dari Dimas. Orang Belanda asli nih. Real orang Belanda. Ya gue kalau misalkannya Venezia ya dong ya. Sorry katanya Bang Jai, tapi kan orang kan juga udah banyak prediksi kalau Venezia ini sulit kan buat bertahan di Serie A dengan skuad yang ada. Karena biarpun dia naik siapa di waktu itu playoff di Serie A. Cremonese itu dia kan playoff tuh soalnya seneng lah sampai sih nggak sama, tapi kan gak banyak perubahan kan di Venezia kan skuadnya. Dan ya udah gue ngerasa bukan salah Pato tapi bukan salah Bang Jai, karena di antara Parma Como aja pemainnya kemarin banyak beli aja dan 19 juga ya, peringkat 19 atau 18. Como 18. Masuk degradasi juga kan tuh, Iya. Venezia paling bawah. Tapi gue yakin sih, maaf ya Bang Jai, tapi kalau paling bagus seenggaknya lu bisa keluar dah. Kalau feeling gue tapi Venezia bakal banget sih minimal peringkat 16 sampai 17 deh buat akhir klasemen. Karena kalau misalkan gue nonton highlight dong yang lawan Legi kemarin kan, itu sebenarnya Venezia serangannya banyak, banyak banget. Tapi emang kayak gimana kagak, gue lepas jawab keluarnya banyak banget. Gitu juga Parma kan, yang kalah 2-1 yang lawan Suzuki. Iya, yang lawan Suzuki. Yang lawan Suzuki itu juga peluangnya banyak juga, tapi emang pemainnya. Kalau menurut gue sih bukan salah. Ya gue kalau misalkan untuk sistem pelatih gue nggak tahu Venezia lebih dalamnya detail permainannya kayak gimana, karena gue belum pernah nonton full 90 menitnya karena gue lihat dari highlight. Tapi kalau misalkan gue lihat sekilas, gue rasa emang dari komposisi pemain dibanding sama Parma, itu Parma lebih siap buat bertahan di Serie A sih dibanding sama Venezia dan juga tim Indonesia juga Como. Gue jadi kalau ngeliat Venezia di posisi kayak gini secara objektif ya gue ngerasa nggak kaget karena tidak adanya perubahan skuad juga kan. Tapi Bang Jai gue akuin emang dia mainnya konsisten. Nggak usah kita dah yang gue emang, tapi kan bahkan di akun-akun kayak live score, SofaScore kan sering ngasih rating yang bagus ya. Bagus juga, dan kalau misalnya statistiknya kan juga per match ngeblok berapa kali, intercept, clearance juga bagus menurut gua. Untuk Bang Jai sendiri, gua rasa dia permainan bagus di Venezia. Karena kan dia emang kemarin mau dibeli Torino kan awalnya. Awalnya mau. Tapi Charles kalau di Torino nggak bisa reguler kan, tawarannya dia beli di Venezia. Lebih ke Venezianya belum buka harga. Iya. Soalnya Venezianya kalau nih emang not for sale, it's just buat di Venezia. Karena karena yang pertama Venezia nggak punya backup kan, Iya. so orang mereka aja nggak beli pemain kan untuk bersaing lah, minimal bersaing dari keluar Beli dari tapi degradasi. kualitasnya ya kualitas Iya. B, C di Serie A. Bener-bener yang tadi Rifki bilang nggak sesuai seperti Parma ini ya kan, Iya, yang jelas-jelas komposisinya
nunjukin kalau mereka itu beneran pengen bertahan. Tapi kalau dari lu Dim nih tentang timnya Prof Tom Hai ini, karena kalau di SofaScore nih rating terbagus dari pemain Ya, Almeri itu sama kita bener-bener Tom Hai, Iya. pemain paling bagusnya. Kalau Eredivisie di masa Indonesia Kalau misalkan Almere kan gue tahun lalu kan dia bisa survive tuh akhirnya kan di Eredivisie. Di musim ini gue sebenarnya agak sedikit kaget karena pertama rekrut Tom Haye, terus kedua yang gue kagetnya itu dari dua ini, terus kedua Tom Haye itu diduetin sama mantan temennya dulu di Heerenveen namanya Anas Tahiri. Anas Tahiri dulu mantan pemain Heerenveen juga gitu. Dan gue ngelihat kalau misalkan Almere ini secara squad emang ini menurut gue parah. Kenapa? Kalau Venezia kan serangannya banyak, bisa nyentuh kotak penalti. Bisa. Van der Vaart kan bermasalah, kalau Venezia kan Iya. bermasalah kan. Tapi kalau Almere ini mau nyerang pun bermasalah. Itu masalahnya gitu. Lu baru mau nyerang nih, Tom Haye udah megang bola nih. Tom Haye tuh sampai bingung sendiri. Gue harus ngoper kemana? Maksudnya kayak gue harus ngoper ke teman gue yang mana nih untuk probability untuk bisa nyetain peluang tuh lebih besar. Chance-nya lebih besar yang mana ya? Iya, dan itu pelatihnya juga Van Veeke pelatih Ajax dulu, pelatih mantan pemain Ajax dulu, Hedwiges Maduro dulu. Ini pelatih Almere sekarang. Jadi makanya gue ngelihat kalau misalkan Almere ini secara squad, ya layak atau nggak bertahan di divisi menurut gue ini parah banget. Nggak layak menurut gue. Selain Tom Haye gue rasa kayaknya itu cuma semusim tahun terakhir. Kenapa? Iya. Kan banyak yang ngomong, kenapa sih Tom Haye kok maunya di Almere sih gini-gini. Sebenarnya karena Tom Haye bilang waktu itu karena pertama dari hati, kedua dari hati sama biar kayak gajinya juga gede. Iya. Terus kedua karena kontraknya itu memperbolehkan Tom Haye itu direkrut sama klub luar Belanda. Cuman Almere doang yang ngebolehin, ada klausul kontraknya seperti itu katanya. Yang gue baca di Almere website seperti itu. Laman resminya. Gitu. Jadi kalau untuk soal squad menurut gue sulit untuk bisa bertahan karena bawahnya kan ada dekat bawahnya nggak salah si Wolwijk. Wolwijk tuh dekat 18-nya. Gitu. Jadi tuh 11-12 tuh squad mereka tuh. Iya, betul. 11-12 tuh squad mereka. Jadi gue rasa susah untuk bisa bertahan di Eredivisie. Kalau tadi kan bisa 16-17 lah ya Venezia ya. Menurut gue bagusnya Venezia malah mainnya dibanding Almere. Almere itu parah banget. Tapi si Tom Haye ini dia didatangin menurut lo transfer panik gak dia? Dari Almere-nya atau dari Almere ngebeli Oh, Tom Haye? enggak. Berarti Karena emang beruntung banget ya. Beruntung maksud lu? Beruntung Almere datangin Tom Haye ini. Mau mainnya aja berarti itu mau deadline ya? Oh iya, enggak, udah. Iya kan kalau free kan boleh kapan aja. Dan juga ini kan soalnya Tom batas terakhir pendaftaran pemain soalnya. Oh, buat kalau di squad registration yang ngitungin dari sana. iya. Itu nggak salah deadline buat squad registration sih. Seingat gua. Gitu sih kalau dari gua udah. Kalau Almere kayak kecil kemungkinannya bisa bertahan. Kemungkinan untuk bertahan kecil ya. Kecil banget. Ya kita sih doain aja semoga Tom Haye di season berikutnya, maksudnya dia konsisten bermain di season Winter, konsistennya. kalau bisa ada ya, kalau bisa Winter, kalau bisa. bisa pindah klub ya, Gua ke yang rasa lebih dia- proper. Tim-tim Serie A cocok sih Tom Haye sih sebenarnya. Waktu itu udah pernah kan di les ya? Sempat di les cuma gagal. Atau bukan gagal, iya gagal sih menurut gua. Akhirnya Sih, nggak masuk mau. pindah ke Eredivisie. Balik lagi ke Eredivisie. Kita ngomongin Eredivisie nih kan, ya ada yang tak, kalian tahu lah kemarin tuh habis ketemu lah warga negara kita ya kan. Calvin Verdong sama Ole Remeni, walaupun Ole Remeni belum secara resmi diumumkan atau belum sumpah ya. Iya. Ini pertandingan antara mereka ini kan dimenangkan oleh Ole Remeni nih. Walaupun Ole Remeni bermain dari menit 79 atau 80 lah tuh. benar-benar. Jadi pemain cadangan. Ini ngebuat Utrecht ini nangkring nih di peringkat 2. Ada kemungkinan main di UCL. Gue kayak masih gak nyangka sih. Walaupun Kevin Dix pernah juga ya bermain di UCL, cuma kan lagi itu belum jadi warga negara kita. Iya. Jadi kita nggak bisa, bukan nggak bisa bangga lah. Kita bangga, cuma di saat itu Bisa mengklaim lah, sampai belum itu. klaim kalau orang Indonesia ada yang main di sana, Iya. ada yang main di kompetisi tersebut. Ini kan kalau terus bertahan Utrecht bisa nih ya kan, sampai akhir musim konsisten nih main di UCL. Ini dari lo dulu deh Dim. Menurut lo nih konsistennya nih nanti Utrecht ini ngebuat Ole Romen ini tergeserkan atau enggak Kak? Karena kan secara Ole Romen ini kayak kemarinnya di pertandingan yang terakhir dia juga main dari bangku cadangan nih. Kira-kira kalau misalkan terus bertengger dan pindah ke UCL kan harus rombak tim lagi dong. Pasti. Ole Romen ini kira-kira bakal kegeser nggak nih posisinya? Gua rasa sih Ole Romen ini nggak akan bergeser. Dia salah satu aset Utrecht juga ya. Gitu, dan dia juga Tapi sih 25 atau 24 sih umurnya. Romen itu lahiran 2000 seingat gue. 24 berarti ya? 24 tahun. Dan menurut gue Ole Romen ini salah satu aset buat FC Utrecht sampai sekarang ini tuh juga kontribusi juga lumayan banyak, walaupun dia bukan striker ya, maksudnya winger dia sebenarnya. Iya. Winger kanan gitu. Tapi kalau untuk bisa masuk UCL menurut gue 50-50 banget sebenarnya kalau di Eredivisie tuh untuk lu
klub di keluar Big 3 bisa masuk ini itu butuh, menurut gue ya, butuh sebuah Karena miracle sih. Champions League cuma 1 sama 2 doang kan? kalau Iya, di- langsung auto lolos. Jadi yang ketiga itu kayak kemarin nih, Messilhurst kan klubnya Twente itu kan peringkat 3. Peringkat 3. Feyenoord langsung otomatis kan masuk sama PSV. Jadi kalau di 3 itu di kualifikasi dulu gitu. Kemarin kalah sama Salzburg kalau nggak salah kalau Twente. Nah, balik lagi ke tadi yang gue bilang, kalau klub kayak FC Utrecht atau Di luar Big 3-nya di luar Eredivisie ya. Big 3 Eredivisie, FC Utrecht tuh bisa ngapain sih maksud gue gitu loh. Selama ini karena gue ngikutin Feyenoord, jadi gue ngeliat kayak oke nih yang karena kalau nggak PSV di atas, Feyenoord kedua, Ajax ketiga. Cuma kan musim lalu ya beruntung juga ya Twente bisa Iya. peringkat 3 karena Ajaxnya babak belur banget gitu. Ajax itu 2 musim terakhir tuh udah babak belur banget gitu. Ajax lagi nanjak lagi dah sekarang gitu. Tapi untuk konsistensi itu gue rasa Oli Romani masih jadi penopang utama untuk di depan Utrecht sih. Walaupun kemarin dia pernah jadi bangku Iya, cadangan ya. berangkat dari Pertandingan bangku ya, 2 pertandingan nggak salah. Ya pasti yang senang kalau Ultra Hagen ini coach Justin. Pasti, gitu ya. pasti Justin. Orang akam si asli. Kalau Verdong kan emang di NS udah jadi kartap ya. Iya. Di kartap. Real kartop ya. Real kartap ini sampai 2007. Bener-bener itu mau dia di tim, mau di tim nasional mainnya konsisten abis sih. Konsisten. Calvin Verdong ini. Calvin Verdong juga awalnya kan sempat kegeser tuh sama Thomas Owejan tuh dari Schalke, seingat gue tuh main free transfer. Ini koreksi kalau salah ya di komen ya. Saya ingat gue tuh dia dari Schalke free transfer terus main sekali nih. Fun fact-nya adalah pelatihnya ini saking percaya sama Verdong, pernah Verdong dimainin jadi RB, dipaksa. Dia baru ngelon RB. Jadi dia di jendela transfer dia ngelon RB dari mana gitu gue lupa. Nggak dipakai. Verdong aja yang main. Verdong nggak Ini bener-bener saking percayanya Saking ya. percaya sama Verdong, tapi dia juga nggak mau ngeganti si Owejan ini untuk keluar karena juga lagi bagus. Dia Iya. bingung kan. Back kiri gue dua-duanya bagus nih, cuma back kanan gue dua-duanya bagus. Jadi dialih fungsikan aja ya Kalau kalau Verdong Verdong main ini. aja di kanan nih gitu. Dia lumayan agar di sini main 45 menit di babak kedua tuh full, babak kedua main di sayap kanan. Keren Verdong sih. Emang Mister Konsistensi Mister wajah. konsisten. Tapi sih gue berharap sih ya dengan Oli Romani yang udah main bareng Verdong kayak gini, kata ya ada lagi bisik ntar kita main bareng nih ntar. Iya, Gua ada ngerasa obrolan-obrolan kecil ya. biarpun emang dalam tanda kutip nggak striker murni ya dia. Iya, betul. Tapi gue ngerasa kan permainan kuasa Eropa, permainan Eropa itu kita tahu ya, winger-wingernya itu kan cut inside sering masuk ke Iya, kotak. sering Itu masuk. tuh yang kita butuhin. Itu kan juga pemainnya Sintayong suka kan? Iya. Karena kan dari banyaknya kualitas striker, Sintayong lebih suka pemain yang Agresif. Agresif itu maksudnya yang bisa gerak kemana aja, Iya. kan, yang fluid karena Fleksibel, banyak pergerakan benar. fluid kan. Gue rasa Oli Romani cocok sih nanti buat di timnas. Semoga aja nanti kalau prosesnya Maret ya berarti nanti. Maret. Mudah-mudahan aja mudah-mudahan. Amin. Messilhurst juga comeback kan Ya. dari cedera dan langsung bermain kemarin. Ini kira-kira nih Messilhurst nih lebih cocok pindah ke Big 3-nya Eredivisie atau pindah ke Serie A untuk cari pengalaman. Menurut tuh dia pengen diincer sama klub Serie A Iya, juga ya. Kalau gue nih Dim, dari gue sih ngerasa ya Messilhurst emang bagus sih. Tapi kalau gue pengen dia tuh pindah ke tim yang kalau misalkan diincar sama Serie A itu yang incar siapa sih gue lupa dah. Belum ada. Nah, gue kalau misalkan emang pilihannya banyak, misalkan nih top 3-nya si Belanda atau kan tim top ya. Iya. Misalkan pindah ke Spanyol atau pindah ke La Liga tim yang biasa gue mendingan di top 3 Belanda ini sih karena pertama kualitas match emang bagus kan. Dia emang dipuji sama pemain-pemain Belanda, media-media Belanda emang memuji. Raja-raja kan. Belanda. Iya. Ya tapi ya Media-media kita nggak bisa ngapa-ngapain. Belanda kan backnya emang lagi Ya, top-topnya benar. kan. Lagi Sekarang ya top-topnya. emang gak ada kesempatan buat ya tuh blessing in disguise buat Indonesia lah, kita bisa dapetin Ya, match itu ibarat kata itu hadiah dari Belanda itu. Itu bener-bener kayak soalnya gue dulu zaman nonton dia di Young Oranje, dia tuh teman-temannya dia udah pada di Premier League semua, Van de Ven, Gravenberch, terus siapa lagi ya pemain dia itu? Dia tuh kalau Van Hecke, Van Hecke ya. Dia di bawah De Jong ya kalau di dia. Jong, di bawah De Jong. Jadi kalau mereka main di Feyenoord itu pasti juga senang kan Iya lah, pasti masuk main di Eropa langganan tuh. Cuman kalau misalkan dia ada rumah pindah ke Serie A sama La Liga, kalau emang di pemain bertahan gue mendingan ke Serie A sih. Lu belajar untuk bertahan yang Iya, jauh lebih baik ya. lebih seni bertahan karena kita kan seni bertahan yang kita tahu memang asalnya dari sana ya. dari sepak Serie A, bola IPA bertahan itu. kita kan adalah Serie A sepak bola Hmm. Italia kalau bertahan. Cuman kalau misalkan tadi Raffi bilang juga gue ada setujunya kalau misalkan lu pindah ke Feyenoord aja. atau enggak ke Ajax, andaikan bedan Ajax atau enggak PSV. Enggak kayak enggak. Yang ngebit. Berarti PSV lah mungkin ya. Iya. PSV nggak PSV bisa juga. Ke Feyenoord. Feyenoord. Pokoknya top 3 ini andaikan dia pindah itu gue ngerasa
dia masih tetap bakal jadi dapat spotlight juga dibanding misalkan dipindah ke gue yang gue pikirin spotlightnya dia kan artinya. Ya, betul. Iya. Masih tetap bisa apa ya? Dia bisa tetap bersinar lah di top 3 ini gue yakin. Karena harapan gue ketika dia emang pindahnya ke Feyenoord gitu, ntar ngobrol sama Quinten Timber kan, jadi Quinten Timber kan ngobrol sama Jurien Timber kan, dikenalin kan sama Jurien Iya. Timber, lu ke Arsenal aja bro, nah gue seneng banget. Akhirnya lu menuju. Iya, gitu. Harapan gue sih gitu ya. Biar Messi bisa main di Iya, Arsenal. bisa ya. main di Arsenal. Tapi kalau kan Serie A yang mau ngambilnya tuh kayak siapa ya? Misalkan Roma atau nggak Napoli. Lazio gitu? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Tapi ya. kayak tim-tim kayak Bolonya masuk champion lagi. Bagus. Tapi kalau bolanya sama ada Bokema juga. Bokema jadi Belanda juga, lagi dipantau juga sama timnas. Cuman kalau misalkan di La Liga katanya sih konon kabarnya modelan Atletico Madrid sih katanya sih gitu. Wah gila serius tuh. Sama Sevilla gue nggak tahu rumornya. Amin banget. Ya kalau ada pindahnya ke ATM ke Lazio ya nggak apa-apa. Iya, Kalau benar. misalnya pindahnya ke Levante misalnya Iya, gitu. atau Terus, apalah. enggak sih. Gue tetap di top 3 Belanda aja. Nah lalu kan Kevin Dix nih, kita juga ngomongin Kevin Dix yang udah ditawarin sama Gladbach, lah udah dapat penawaran Iya. dari Gladbach nih. Rame-rame tuh. Nah, menurut lo nih ya, Ki, enaknya nih Kevin Dix ini bertahan aja atau pindah ke Munchen Gladbach? Ya gue sih jujur-jujuran aja dong nih. Gue pengen dia pindah ke Gladbach karena Denmark tuh 10 besar gak sih? Denmark tuh kalau seingat gue di bawah Belgia sih pasti. Ya taruhlah dia masih 10 ya. Masih Tapi kan 10 lah. peringkatnya kan peringkat 10 kalau nggak peringkat 9 kan ini dia Jerman cuy. Mungkin Gladbach aja. Iya, Munchen Itu Gladbach. tim yang seenggaknya dalam beberapa tahun terakhir itu masuk Europa League dan juga masuk Champions kan. Secara beberapa kali. historis Secara oke historis. lah. Iya, dia zaman Gerd Müller kan pernah di Gladbach juga zaman dulu Ini maksudnya. kan zamannya si siapa? Jupp Heynckes. Iya Jupp Heynckes juga oke menurut gue ya pindah ke Gladbach menurut gue oke banget sih. Sekalipun maaf ya, Kevin Dix ini kan emang bagus ya di Copenhagen kan important player lah. Misalnya dipindah ke Gladbach dia main dari substitution gitu menurut gue nggak apa-apa sih. Ya. Karena main di Belanda Belanda mulu. Main di Jerman ini lu secara nggak langsung meningkatkan kualitas lu secara sendiri gitu, misalkan entah dari fasilitas latihan. Kan kata orang kan kita terbentuk dari circle ya. Nah pasti kan circle-nya dia kan juga bagus Iya. di Jerman kan. Nah itu tuh yang bisa ngebantu developnya Kevin Dix secara nggak langsung dari mulai pembacaan dia di lapangan, terus juga decision making, composure-nya dia. Gue rasa pindah ke Belanda. Pindah ke Jerman. Gladbach. Pindah ke Belanda mulu. Gue Pindah gara-gara ke pindah ke Jerman. Belanda. Pindah ke Gladbach, itu menurut gue pilihan yang tepat. Apalagi masa harganya murah. 4 juta euro? Ya kalau misalkan itu murah, kalau di Indonesia pasti mahal kan Iya, valuasi. tapi kalau untuk Kevin Dix bisa ke Bundesliga dan ke Gladbach ya, dan sekarang Gladbach peringkat 6 kalau salah gue lupa, peringkat 6 peringkat 5, seingat gue peringkat 6. Jadi kalau misalnya ke Gladbach itu harapan gue adalah bisa membuka sepak bola ASEAN di Bundesliga sih, karena kan Asia selama ini kan di Asia Timur lagi Asia spesifik. Timur, spesifik banget, Jepang, kok nggak Korsel, udah gitu. Coba lu lihat pemain Frankfurt kayaknya hampir gak ada yang dari Jepang deh, gitu. Lihat pemain yang ada di Hamburg, kebanyakan Korsel, kayak gitu. Jadi harapan gue sih itu satu, kedua gue kalau misalkan pindah ke Gladbach, important player sih yang gue lihat, karena dia gantiin ke Itakura, kalau nggak Nico Elvedi nih. Nico Elvedi itu dulu wonderkid lah di FM, sama Iko Itakura dulu di City kan tuh, Ya, di tim City. jagoan lo tuh. Iya. Di City itu dibuang tuh Iko Itakura. Tapi lucunya satu sih, di terakhir dari gue lucunya satu, ngebuang salah satu di antara mereka nih, back Swiss, andalan Swiss sama back andalan Jepang buat narik back Indonesia tuh keren sih menurut gue. Makanya kayak itu keren banget. kita bener-bener proudnya sih, bener-bener Lu proud banget bayangin, sih. misalkan Kevin Dix main Gladbach, kita important player. Iya. Kita tahu lah Bayern Munchen kan suka nyomot-nyomot rival. Iya main di benar. Bayern Munchen. Main di Bayern Munchen. Seketika Gila, Kim Mas- Min-jae Kim digeser. Min-jae waduh. digeser. Tapi Delik gua. ada mungkin Delik gua. ada Eric Dier kan. Eric Dier kegeser atau apa ya Dia kan. lo bayangin misalnya dia pindah taruh di winter kalau musim depan terus dia perform 2-3 tahun kayak itu aja itu kan Iya, dari iya, Stuttgart kan dari Stuttgart. pindah ke Munchen Munchen. diambil ya kalau menurut gue ya kemungkinan Iya sih, kan, amin gitu sih. kan amin banget itu. Bener-bener is the best banget sih. Si siapa si Bang Kevin. Kevin Dix tapi dia berarti kalau misalnya Gladbach ngisinya back kanan apa Back tengah, udah spesifik banget soal Gladbach, karena katanya kalau misalkan ini karena Gladbach mau jual si Elvedi atau enggak Itakura, jadi salah satu dari mereka berdua dijual. Cuman katanya Elvedi sih yang dijual, karena kalau Itakura masih starter terus sekarang gitu, dan kemungkinan diduetin sama Itakura. Wih gila, Keren kita sih. sama back Jepang Keren coy. sih. Dua Asia Dua Asia. Jadi cahaya tembok, Asia. jadi cahaya Asia benar. Kok dua Asia sih? Dua rival. Dua Kan rival gue sama Jepang cuy.
Amin Jepang, banget. rival kita. Sampai seterusnya rival kita Jepang Pasti di Asia ini. pasti kalau ada yang nonton di YouTube kita nih omongan gue di-cut ya. Habis gue langsung rujak nih pasti nih. Udah aman. Ini cuma harapan-harapan kita aja Iya. lah. Amin bisa terjadi. Ya, KPF semoga emang benar kejadian ke Gladbach karena Dia kan jago sih. dia musim depan soalnya free. Oh, Yang free free, 2025 ya? 2025 free tanggal 2025. 30 Juni itu dia free, jadi akhirnya Gladbach butuh cepat kan butuh cepat banget nih dia nih. Kayaknya Copenhagen juga kemarin awalnya mau dilepas sama Copenhagen, cuma akhirnya nggak dilepas gara-gara Itakuranya nggak bisa dijual. Oh, Itakura yang Awalnya mau jual Itakura di musim panas kemarin buat gantiin buat narik Kevin Dix, jadi akhirnya nggak jadi. Baru musim panas ini, musim dingin ini nanti nih targetnya rencananya sih ya. mau diambil gitu sih. Ngerempet sedikit nih ke pertandingan Champions League semalam. Bayern Munchen menang nih lawan PSG 1-0 dan PSG sih dapat red card di pertandingan itu. Si Dembele ya? Dembele si kaki kaca dapat red card. Itu PSG makin lama makin menurun karena Iya, Nasar kenapa Nasar nih? Apa karena kehilangan Neymar? Gue bisa jadi Mbappe sih. Neymar jauh banget. Oh iya. gue Mbappe sih soalnya dia semenjak ke Mbappe kayak kehilangan arah gitu loh. Iya, dia bilang. Gue kirain ketika Mbappe ini pindah, wah jadi sebuah tim nih, ternyata nggak juga sih. Gua rasa harusnya nggak beli Ibrahimovic lagi sih itu. Harus sih. Tapi dari PSG gue bisa berkaca, ternyata duit nggak bisa ngebeli segalanya sih. Betul. Benar. Cuma Tapi- Chelsea yang bisa. Sama City udah. Sama City. City. Benar. Udah ternyata lu jadi klub kaya nggak menentukan lu bisa juara Liga Champions. Tergantung main di liga mana. Kalau di Inggris bisa. Lalu Arsenal menang dengan skor meyakinkan. Parah. 1-5. Gue jujuran aja ya. Selebrasi Gyökeres. Iya, gak diturun kan. satu orang tuh. Gue dengan Gyökeres sedang gerak semalam sama Arsenal itu gue kayak ragu gitu loh, kayak anjing kenapa di passing dari situ bisa Segitu membahayakan ya. Sampai Arsenal ini hat-trick kan ya lawan situ tuh. lupa 2 atau 3 gol maksud gue gitu. Gue ngeliat di heatmapnya tuh nggak terlalu banyak di kotak penaltinya, emang mungkin Saliba sama Gabriel juga sih yang kunci. Karena mau jago banget ya Saliba. Iya Saliba sama Gabriel bagus banget tadi. Arsenal rapi banget. Gua sebenarnya expect bakal menang. Gue jujur aja. Tapi gue gak expect skornya gitu. sebanyak itu. Sebanyak itu. Dan gue gak expect lagi. Gue ketika Trossard golin si Dark System ini orang Makin kasar seru banget. nih Dia tuh lebih bagus dari Super Sub tau. Ada kayak mau gue putaran gue dah. Gue udah kali-kali ini orang ini harusnya di Super Sub aja. Kenapa gara-gara yang telah lawan Chelsea itu pas itu ya? Yang dia Bukan. gara-gara kayak Havertz. Bukan kayak Havertz sih. Bukan. Dari yang zamannya dia main di Shakhtar Donetsk gagal penalti. Oh, lu udah kesel tuh di Itu situ. gue udah banget gue mau Trossard di situ gue kayak udahlah Teta. Odegaard tapi sejak sembuh pernah Arsenal balik lagi. Iya. Ngaruh banget emang. Terus kan selain Arsenal yang menang meyakinkan 1-5 ini, City mendapatkan hasil imbang setelah kalah 5 laga beruntun. Pas banget lagi malamnya. Game kayak tahun City menang deh gitu. Gue ngomong kalah aja nggak? Gue nggak yakin banget. Nggak kalah lagi nih, gue bilang, tapi Feyenoord selama gue ikutin Feyenoord tuh timnya tuh kalau di Eropa tuh kasta di belakang juga grade-nya Sumpah, timnya. Gvardiol nih, ya hitungannya banyak ngelakuin kurang lah, underperform lah. Mana narik keluar Ake, cok. Aki. Itu kan kayak, aduh nggak tahu lah. Jadi dari 3-0 ini jadi 3-sama Itu sih nih. itu aneh banget. Gue nggak tahu ya kenapa City nggak bisa menjaga keunggulan. Kayak bukan City loh. Iya kayak bukan City yang di sebelum-sebelumnya ya. Gue pas yang gue kaget tuh pas kita keluar nongkrong gue sama dia, terus kan gue ngomong kalah itu soalnya si Feyenoord banyak yang cedera, gue ngomong gitu kan, terus dia bilang kayaknya menang itu, kayaknya bisa menang nih, banyak yang cedera kan Feyenoord gitu. Pas gue pulang di rumah gue buka Football Internasional, Santiago Gimenez sama Jurgen Timur udah balik, gue bilang lumayan nih, gue bilang bisa lumayan sih nih, walaupun gak menang juga kayaknya bisa lumayan ya Feyenoord. Ini udah 6 pertandingan nih, Manchester City nggak dapat kemenangan 1 kali pun. Ya. Minggu ini dia ngadepin Liverpool yang jelas-jelas Liverpool lagi jago-jagonya nih. Dengan hasil buruk kemarin ini nih, kita bisa bilang lah ya City ini berarti sedang krisis nih. Entah dari segi permainannya, entah dari segi apanya, pokoknya ini City benar-benar lagi kritis nih. Di tengah tren buruk ini, Pep Guardiola nih perpanjang kontraknya sampai tahun lagi City. sampai 2027 kan Iya itu kan? Sampai opsinya sampai 2027. Oh berarti opsi setahun lagi gitu? Opsi setahun lagi sampai 2027. Ini kayaknya apakah Pep perlu ninggalin City kah? Kalau Menurut lu lu ada dulu lu kan fan City, lu kan fan City. Kalau lu pengennya Pep Kalau gue sih, ya kalau gue tetap pengen Pep sih. Cuma
dengan tidak adanya overthinking. Maksudnya udah yang normal-normal aja lah. Karena ya kayak seperti Haaland atau pemain-pemain lainnya nih pada setuju juga Pep perpanjang karena mereka tetap ingin dilatih di bawah asuhan Pep Guardiola gitu. Ya, gue setuju sih kalau Pep overthinking karena kan Feyenoord kemarin dia mainin pemain-pemain muda juga Iya. 60-70 yang pemain muda gue nggak tahu deh itu siapa tuh. Siapa sih Pumse? Nggak apa-apa ngasih kesempatan karena emang udah menang 3-0 kan. Iya. Lu mau tau gak, itu puncak kefrustasian Pep ketika dia berdarah-darah kan. Banyak udah Ditanya kenapa, gue mukulin diri gue sendiri, gila. Itu level stres orang anjir, itu dia udah mukulin diri sendiri. Tapi kok kalau misalkan dibilang City krisis dong ya, gue nggak tahu kenapa ternyata itu Brighton itu sebenarnya cederanya lebih banyak kan dibandingin City, tapi Brighton poinnya masih itu beda satu kan, maksudnya dan level permainan Brighton tuh masih bisa tetap oke lah, stabil ya, konsisten. City menurutku menurun. Ya. Menurun lah. Jelas, Maksudnya Brighton menurun. stabil, menurutku City menurun dengan kiranya pemain. Tapi yang gua sorotin banget di City, defense-nya jelek banget sih. Jelek parah. Itu gua nggak tahu. City yang gua kenal dalam beberapa musim terakhir itu dia disiplin banget soal pertahanan. Dari mulai dia kan bisa tinggi tuh garis pertahanannya kayaknya kita ya City pada umumnya lah. Iya. Tengah mulainya ada miss link up lah, ada yang nggak miskoordinasi antara lini tengah sama lini belakang lah. Ya emang sih nggak ada Rodri, nggak ada Kovacic yang lagi cedera juga kan, nggak ada DMF. Ya Pep Guardiola pun dia ngomong kan, kembali pemain gue maka City bakal kembali. Iya. Ya terus gimana nanti lu besok kalau Liverpool nih, Ya. lu masa nggak Iya, apa bawa dulu ke Haji Nawi. Iya, cepet sembuh. Haji Naim mah itu kan. Haji jalan. Haji Haji Naim kemang. Haji Naim itu bedanya Sampai MRT itu ada tuh. Jadi kalau tadi pikiran lo Haji Naim MRT ya lo. Haji Nawi lo Jakarta Pokoknya harus digituin aja. Panca kalau tuh bang Haji Nawi bang. tapi yang gue bingungnya ini maksudnya kan Pep pernah ngeluarin statement juga ya Rodri ya adalah Rodri gitu. Kami tetap akan bisa tanpa Rodri. Nyatanya enggak. Ya karena bingung juga, udah dicoba banyak pemain kan, Kovacic dicoba, bahkan duet sama Rico Lewis kurang. Karena kan Rico Lewis pun juga aslinya wingback kan, biarpun dia main inverted ternyata nggak bisa tuh. Dia pengen bikin ini Kimmich jilid 2. Iya, Philip Lam gitu ya. Nah yang jeleknya dari City yang gue lihat ya sama sih kritiknya masih belum nih. Dia nggak ada bisa memutus transisi dari musuh sih, nggak ada yang pemain yang bisa menjaga organisasi di tengahnya untuk intercept bolanya tuh ya. Dan gue semakin yakin sih sepak bola modern itu ternyata paling penting emang nomor 6 sih dibanding nomor 8 atau nomor 10 di hari ini. Karena nggak hilangnya Rodri tuh segitu fatalnya dibuat permainan yang mau main position atau nggak main gegen pressing ya. Karena kan kalau misalkan Pep Guardiola kan simple ya mainnya, lo kalau misalkan lo mentok jadi jaga bolanya aja, santai. Karena kan kita kan kalau misalkan memenangkan bola ya kita akan memenangkan pertandingan. Karena you still dominate gitu, maksudnya lu tetap mendominasi permainan karena ketika bola masih di lu gitu. Tapi ya di balik kekalahannya dia 5 kali beruntun dan overthinking dia, ya gue misalnya Pep Guardiola, gue jadi City pun bakal tetap pertahanan percaya ya. Karena kan dengan kita nggak sekali lah ngeliat sekarang beda berapa poin sih 5 atau 8 kalau nggak salah tuh 8 sama Liverpool Liverpool. 31 sih kan gue poinnya 9 kali City itu 23 iya benar. Ya 8 poin. Ya kita kan pernah sama Arsenal kalau nggak salah musim lalu 8-an sempat 8 juga kan, 5 atau 8 kan yang Arsenal udah pakai jam tuh. Iya. Udah 2 musim lalu dari 2 musim lalu malah 2 musim lalu. Oh jadi Arsenal. Itu kan udah beda berjarak kan ya, kita buat hal kayak gini gue rasa ya City bakal comeback. Tapi gue ngeliat gini sih gue nggak tahu ya Pak, mungkin karena Pep saking jeniusnya dia tuh nggak mau nge-adjust permainannya sendiri loh. Iya. Kan simpelnya kan anjir gue dia 5 kali kalah, apa yang harus berubah ya? Tapi dia nggak berubah permainannya. Tetap seperti itu. Tapi dia berubah pemainnya doang. Itu yang gue bingung. Yang diracik cuma pemainnya aja, nggak berserta taktiknya. Ya biarpun gue emang tahu Pep nggak bakal ngakuin hal itu, misalkan nih dia tahu nih pertahanan jelek, ya udah masa main defense tinggi itu dulu aja. Karena ada Rodri nih, misalnya main low mid block kalau nggak setengah sedang, jangan yang setinggi sampai garis penalti juga, karena kan banyak kesalahan di situ kan. Ada misorganisasi di situnya kan. Iya, emang pemain-pemainnya gue juga lihat gak mumpuni juga, sering main muda tuh yang backnya lupa gitu, yang kita nonton di Atep yang Brighton kan. Sumse apa siapa ya namanya tuh, susah banget.
Karena kan laga antara City dan Liverpool ini kan intensitasnya sangat tinggi nih. Oh iya, apalagi ya golnya yang counter attack salah. Iya. Yang Cancelo kehilangan bola langsung Wah, Alisson langsung lari ya. Pep si kalau langsung gini nih. Alisson dia kan dari belakang langsung lari. Cuma kali ini Liverpool dipegang sama Arne Slot. Iya. Ya. Apakah intensitas permainannya akan tetap sama seperti sebelum-sebelumnya antara Pep Guardiola dengan Jurgen Klopp? Dari dulu deh, menurut lu nih intensitasnya bakalan sama nggak nih antara? Lu kan ngikutin Arne Slot juga sebelumnya kan? Dari zaman dia nonton di paling ngomong. lo kan- Mulai zaman dia nonton di Alkmaar. Gue nggak mungkin zaman dia di paling. Tapi emang kalau intensitas sih gue rasa kayaknya sedikit belum ya. Masih nyari Arne Slot juga. Karena kan banyak juga yang bilang Arne Slot tuh miskin taktik, menangnya gitu-gitu doang. Gua siapa itu ngomong gimana? Ada fans Ada sebelah deh. beberapa lah, ada fans beberapa. sebelah, pokoknya gue nggak mau sebut namanya siapa. Pada intinya sebenarnya intensitas, kalau ngomong intensitasnya menurut gue masih dicari dulu sih, masih Arne Slot dengan Pep Guardiola untuk secara pribadi ya, karena kan mereka baru pertemuan pertama nih gitu. Terus kalau kedua mungkin secara taktikal gue kenal Arne Slot itu adalah permainan passing pendek gitu, dan gue satu sih sama Arne Slot tuh, bukan salut sih, gue seneng aja ketika gue nonton Liverpool sekarang Gravenberch bisa main tuh gue seneng banget, karena lu bayangin Gravenberch tuh salah satu hidden gem yang ada di Ajax, terus dia pindah ke Munchen, di Munchen nggak kepake sama Jurgen Klopp. Gue nggak ngerti Jurgen Klopp, kayaknya kita nggak tahu yang nggak masuk skema apa, nggak masuk klub yang nggak bisa makainya. Gue nggak ngerti. Jarang dipakai ya. Oh ya, dia akhirnya bisa membuktikan kapasitasnya pasti jalan Arne Slot ini. Arne Slot bisa makainya gitu, dan gue sekarang kan banyak orang yang bilang kan apa namanya, Arne Slot kan nggak beli pemain kok, pemain buangan, dia wajar lah pemain warisan Klopp gitu. Ya menurut gue sebenarnya lu punya taktik apa enggak, sengaruh itu aja sih menurut gue. Iya, ini kan kayak dari pandangan kecilnya aja Gravenberch ini jadi punya fungsinya kan. Iya, sekarang lo lihat Moyes dulu melatih bekasan Sir Alex Ferguson, Tetap aja ya. nampas. Ya tergantung pelatihnya gimana. Iya, berarti benar tergantung Gitu, tergantung pelatihnya pelatihnya. gimana gitu loh. Jadi kalau untuk intensitas di City lawan Liverpool, gue rasa akan tetap sama seperti era Jurgen Klopp dan Pep tentunya. Tapi kalau untuk secara skor, gue 50-50 karena gue belum ngelihat Slot yang benar-benar ketemu sama tim yang besar, maksudnya kayak City jangan juara bertahan, Ya. apalagi dengan City yang sekarang lagi babak belur banget gitu, maksudnya lagi terombang-ambing banget gitu. Gue rasa 50-50 sih skornya, gue nggak tahu berapa. Ini kira-kira nih Ki, apa nih Ki yang ngebuat Liverpool ini start ngebut nih, bener-bener jaraknya kan jauh nih. Kira-kira tuh racikannya emang Arne Slotnya kah atau Soalnya apanya 8 kah? poin gini ya? 8 poin. Ini kan itu bener-bener hitungannya ngebut ya. Start karena kompetisi padat banget. Terus dia bisa start sejauh itu kan, 8 poin nih. Apa nih Ki kira-kira nih? Kalau menurut gue simpel sih, dia Arne Slot tuh dia bisa memanfaatkan pemainnya sebaik mungkin. Misalkan udah gue tahu nih pemain depan gue Nunes, Salah, Hakpo, Jota, Luis Diaz, ada Chiesa. Udah gue main direct lah. Udah gue main bener-bener. Tapi gue belum lihat sih, gue nggak tahu sih. Gue memang jarang nontonin Liverpool. Chiesa belum main-main ya? Oh lagi cedera ya? Gue lupa dia sempat main sebentar. Biasanya tuh setingat gue lagi latihan terpisah nih. Enggak, dia sempat main sebentar. Gue lupa match apa ya, dari substitution. Tapi cedera lagi. Bukan, seingat gue bukan cedera, tapi setahu gue yang pernah gue lihat di mana gitu, itu tuh biasanya lagi latihan terpisah. Jadi kalau gue nggak punya ngerti latihan ya, khusus gitu. kayaknya endurance itu turun banget nih. Maksudnya ada gap endurance antara Serie A sama Premier League. Gue nanya sih kayak gitu. Soalnya gue nggak tahu emang selemah itu kayaknya. Coba lo lihat kemarin Chiesa kayak baru jadi pemain pengganti udah capek banget kayaknya. Udah ngos-ngosan banget Udah ya. ngos-ngosan, kayak fisiknya emang harus digembleng lagi deh buat bisa lu siap main di Premier League sih. juga si Arne Slot tuh bukan, dia tuh lebih banyak pelatihan reaktif sih kalau menurut gue, karena gue ingat banget pas lagi lawan Chelsea itu dia gak main high pressing setinggi mungkin tuh, dan dia bahkan ngebiarin Chelsea main passing-passing sampai setengah lapangan baru tuh dihajar counter attack cepet banget, gila itu main counter attack sama main directnya. Dan juga ya seperti biasa ya, lu punya Gravenberch, ada Szoboszlai, ada Alistair, ada dan lain sebagainya, midfielder dia tuh bisa maksimalin tuh. Iya. Nah perbedaannya Jurgen Klopp sama Arne Slot, Liverpool sekarang gue sering banget Liverpool nyerang dari tengah. Dulu kan kalau misalkan kita flank aja. Iya kan kalau Liverpool Dari flank. apa Dari flank aja. kasih ke flank udah ada Arnold Robertson United tuh bu, apa tuh inverted tai gue wingback aja di ujung sampai ujung sampai flank kan Sampai tribun pokoknya. Iya. Malah dia gunain midfieldnya eranya Jurgen Klopp itu kan digunain buat cover wingbacknya lagi naik itu kan. Tapi di hari ini tuh enggak, tapi di hari ini tuh Arne Slot itu bisa memaksimalin midfieldnya ini kayak Gravenberch, abis itu si McAllister, Szoboszlai dan sebagainya. Nah,
Kalau gue ngeliatnya dari yang udah-udah ya, dari laga lawan Chelsea, lawan Arsenal, intensitas tetap ada, tapi gue rasa Liverpool akan lebih safe sih, dan tanda kutip safe-nya itu dalam artian dia nggak, gue rasa dia akan ngeliat dulu nih, apakah dia pasti Liverpool akan nyoba 5-10 menit pertama. Gue ingat banget pas lawan Chelsea itu Liverpool main pressing tinggi. Kalau andaikan sering lolos, Liverpool akan coba sabar dulu, kasih kesempatan City megang bola. Ada kesalahan sedikit, selesai udah. Apalagi sekarang kita tahu ya, back-backnya City kan udah mulai menua ya. Ya. Gue kaget loh, kayak Walker udah 30 something banget. Hake Kayak udah Walker, Hake, Oke. Jones saja nih Pati enggak. Dias. Pokoknya Ake sama Akanji. Johnson tuh sama-sama 94 saya ingat. Dan gue kaget kayak Bernardo Silva itu 30 Udah juga. 94. Gue kaget Bernardo Silva, Kevin De Bruyne juga. Artinya udah benua nih, ditambah lo main ketemu Liverpool yang main secepat itu. Agresif, Agresivitasnya benar. Kalau andaikan Manchester City mau bangkit, ini agak sulit sih. Tapi karena lu jangan kasih momentum Liverpool buat comeback. Maksudnya jangan sampai kasih kesempatan Liverpool buat ngelakuin counter attack-nya itu sih. Ya. Berarti pos-pos yang tadi kita udah bicarain antara lini tengahnya City dan backnya ini jangan sampai, atau Pep Guardiola jangan mainin high defensive lagi ya. Itu, dan gue mau nyambungin yang tadi gue ngomongin high defensive. Kalau andaikan Pep Guardiola bisa mau nge-adjust nih, dia mau nge-adjust, gue rasa City bisa menang. Nge-adjust dalam artian garis pertahanan gak setinggi itu. Abis lo kedua kalau misalkan lawan Liverpool setinggi itu. Jelas sih. Kesukaannya mau salah. Bener. Sprint aja. Picik aja. Itu tadi Raffi bilang kan, akhirnya ya memang permainan dari tengah kalau Arne Slot, karena dia bisa memfungsikan Gravenberch sama Szoboszlai dan Alistair. Itu sih gue benar-benar menanti permainan dari tengah dari si Liverpool sih. Tadi kata Adam 10 menit lagi tuh. Berarti laga ini nih pilihannya cuma kebangkitan City atau mempertipis jaraknya, atau Liverpool makin menjauhkan jaraknya ya kan. Iya. Nah masalahnya gue nggak tahu nih, Haaland ini nih dia emang anomali sih kadang-kadang. Gue mau bilang dia, karena gue FPL dijual dia nih, gue mau bilang dia bukan, karena gue mau buang dia, gue mau bilang dia bukan striker jago tapi dia masih top score. Iya. Mau bilang striker jago tapi kalau di match-match penting kayak gini dia suka hilang. Mau dibilang gak jago tapi match sama golnya balapan. Iya itu jadinya. Nah menurut gue Haaland harus, gue nggak tahu sih apa yang Haaland itu menurut gue tipikal striker yang ketergantungan. Iya, Kevin De Bruyne emang udah mulai sembuh. Kemarin lawan Feyenoord juga dari substitution kan. Kevin De Bruyne menurut gue bakal sembuh pasti, tapi untuk back to perform belum tentu. Iya sih. Karena Kevin De Bruyne itu terus-terusan cederanya, maksud gue yang intensitas cederanya itu. Umur dia nggak sama umur. Iya dia benar. bisa Karena umur satu, kedua pasti ketika lu pemain sering cedera kan untuk back to perform lagi itu bukan hal yang mudah gitu. Pasti mereka akan ada perhitungan yang mungkin di luar kita sebagai atlet kita nggak tahu perhitungannya apa. Gitu. Jadi menurut gua hal ini striker kebergantungan menurut gua sama satu orang. Gitu, satu orang yaitu Kevin De Bruyne. aja Harus kan. nemuin seperti Kevin De Bruyne Ya bisa ngasih dia tuh umpan-umpan manja ya, maunya manja kayak kan. Haaland mau. Satu lagi dong, menurut gue di City nih, nggak ada Rodri ini pasti bakal dimanfaatin banget kan sama Lini tengahnya. Ya kan tadi Liverpool ngomongin tengahnya. Gue kepo apa yang bakal dilakuin sama Pep Guardiola buat ngejawab hal itu. Gue yakin lah tim analisisnya udah ngebaca lah tentang permainan Liverpool. Gue kepo dia ngejelasin mau siapa, apakah dia mau mainin double pivot dengan naruh Gundogan sama siapa. Gue gak tau Kovacic nanti bisa main atau enggak ya. Sama Rico Lewis mau dicoba kah, atau dia juga pernah tuh Bernardo yang sampai mundur. Gue gak tahu bakal dia kayak apa, tapi kalau emang City masih nggak mau kalah, berarti di Premier League deh berapa kali kalah tuh? 5 kali. Kalau misalkan dia mau dapetin kemenangan yang ke-7 nih akhirnya ini, maksudnya kemenangan yang pertama kali setelah 7 pertandingan, ya lu harus banyak ngelakuin adjust sih. Pep, Ya. stop overthinkingnya, udah realistis, please. Biar realistis. Lu pasti jago, gila. Nggak ada yang bilang lu nggak jago 4 kali juara beruntun kan, tapi di hari ini dengan pemain yang ada, lu sendiri bilang balikin pemain gua. Kalau emang belum gua sebalik, ya lu realistis, perbaikin adjust beberapa permainan lu, taktik lu, bukan pemainnya tapi taktik lu sih. Tapi satu sih yang gue gak expect dalam hidup gue selama gue ngikutin Guardiola, ada yang minta Pep out. Gue udah kaget sih. Itu lucunya Pep Guardiola out. Lo lihat dari Twitter. Pep out, supporter MU aja yang Oh, yang membuat tangannya itu malah supporter MU. sebelah Manchester Tapi ya sih kalau 7 menit lagi ya. Tapi kalau gue juga lebih setuju Pep stay sih, karena Iya, kalau Pak. gimana pun ini Pep ini udah ya. Karena balik lagi dong, kalau lu mecat Pep Guardiola, Siapa yang mau gantiin itu juga? Gak usah ngomongin masalah pesangon sih, itu kayak itu, gak usah mikirin itu. Itu. Gantiin Guardiola itu lu bisa ngelebihin Siapa yang Guardiola. layak? Karena kan ya jelas lah udah
hampir 1 dekade berarti kan City sama Takutnya Guardiola kayak ini MU gue. benar-benar berkembangnya jauh pesat banget lah berkembangnya. Gue takutnya sini tuh kayak MU nanti saat nanti ketika Guardiola dicabut nih, gue cuma takutnya dulu zamannya Guardiola nih capek Akan men, bahas historical terus ya. capek serius. Lu lihat kayak MU kayak gitu dulu zamannya Saf, ya elah apa Saf juga nggak ninggalin apa-apa kan, ninggalin filosofi enggak, cuma ninggalin trofi. Tapi lu lihat sekarang filosofi berapa pelatih dipecat. Wah, Banyak banget iya, kan lagi kan baru lagi nggak nih. tahu gua gitu. Jadi menurut gua kalau mecat Guardiola tuh lu harus ganti yang minimal lu bisa nempel dekat itu sini. Gue nggak tahu pelatih sekarang siapa yang dekat sama Di Zerbi menurut gua. Gue juga di Zerbi sih. gue masih di Marseille dia lumayan sih. Marseille Iya. ya. Terus Greenwood kan Nah, ada di Zerbi pindah ke Greenwood lagi. pindah ke City bawa Greenwood. Greenwood terus telak pecah. banget lagi masa kan transfer Januari tanggal 31 tanggal 1 lawan MU. Bawa Trevor langsung ya. Udah gitu ada kontribusinya. Aduh. Perlu tiba-tiba aja lah 06. Gila lu mikir MU sama itu ya tapi. Enggak. Kan kemarin Emang lomba sih, emang lomba. Pertandingan pertama beberapa Prediksi skor langsung prediksi skor Iya. kan. Gua dulu dong. Ya defense City dia. Gue gak takut emang gue prediksi skor kayak kemarin. Iya. Kalau gua andaikan ini nggak tahu gimana ceritanya kalau memang double pivot Nunes nih yang harus main di tengah nih, gua masih tetap pengen kepo nih, ya kan 2-0 aja lah, tapi di Anfield 1-2 lah menang. 1-2 ya. Liverpool pasti golin sih di 1-2 lah. Kalau gue sih kayaknya seri sih, sama, kalau nggak 2 sama. Karena Dude pasti bakal nyari celah, yang satu nyari celah ya karena dimanfaatin main di kandang, satu lagi pasti nyari celah untuk gimana pun ceritanya gue gak kalah deh, yang penting di Anfield. Karena Iya. track recordnya Pep Guardiola kan gak bagus di Anfield. Kalau gue sorry nih dulu sebagai fan, tapi gue ngerasa Liverpool masih jadi trennya bagus banget emang. Iya Gue kemarin lawan Southampton biarpun Sugawara ya, Iya. habis beli gawang Indonesia kan ngasih handball buat Liverpool, tapi menurut gue Liverpool masih unggul sih. Dia lagi nyatunya lagi kompak. Karena gue juga takutnya Liverpool jadi ada di level yang atas sebel aja. Karena Liverpool lo lihat main praktis gitu buset gue bilang. Dia tuh banyak pemain cedera juga tau. Arnold nggak main dan banyak juga nggak Iya main. sama Tapi persis. Tapi Arnold tuh ya Matt Jazz itu bagus. karena di Feyenoord tadi gembleng, Arne Slot minim budget, main muda. Nah tuh bawa juara Kan lagi. cuma karena Bradley main kan tuh. Iya. Karena mungkin secara mental ya Arne Slot gue rasa lebih ini maksudnya secara. Ya, tadi Raffi Ya, bilang kan iya, Arnold maksudnya kan sebenarnya lebih siap ya. Lebih siap karena lo lihat Feyenoord apa? Kita bisa juara divisi menurut gue itu satu hal yang luar Ya, biasa. kalau menurut gue 2-1 sih, Dung. Paling ntar mau salah menang ya. Mau salah buka baju lagi, ntar. Karena kan beberapa pertandingan ini mereka draw terus sih. Iya. Yakin kemenangan sih. Ini kalau gue sih emang andaikan City menang 1-2 kalau nggak terbantai sih. Kalau Tapi gue nggak sebagai adanya solusi ini fans terbantai. Chelsea pengennya ya Liverpool yang kalah lah. Iya. Karena kan biar makin sebenarnya mempersulit iya. sejarah kan, jadi makin seru. Tapi Emang tim Anda Taylor sekarang? tahu res masuk, Maaf. masuk, It's the best. Soalnya 2 musim terakhir nggak ngapa-ngapain timnya. masuk. Lagi lumayan nih ada Iya. di 4 besar. Masih bisa. Thank you banget nih guys udah nemenin gue. Sebenarnya nggak nemenin gue sih, emang gitu tugas kita bertiga aja. buat Pasti nggak ada tadi ngomong 3 menit lagi kan? Dulu deh pengen Pertama kali kita 11 ya. Iya, Karena hujan karena kan. hujan. Jadi kalian tetap waspada dimanapun kalian berada karena sudah masuk musim penghujan. Sedia payung juga sebelum hujan, sedia jas hujan bagi yang berkendara. Karena jangan sampai kalian berkendara tanpa jas hujan terus bikin macet-macet di jalan. Takutnya ada lagi musim kecelakaan truk ya. Jadi kalian harus iya. lebih hati-hati. Seremnya diselipin. Ya kan, terakhir turut berduka cita untuk korban. Oh iya, aduh. Ya pokoknya lebih hati-hati karena jalanan licin. Kalian bukan Max Verstappen nih. Yang bagus licin. Dia berapa kali juara sih? 4 kali World Driver Champion. Terus by the way juga besok kan tanggal 28 November. Nah, happy birthday juga buat tim Jakarta ya kan. Oh ya Persija Jakarta. Yang dicintai warga Jakarta. Semoga semakin jaya, bisa jadi juara lagi kan di liga. Amin. Dan ya semoga juga ada Gue ada pantun. Hendro Hartiko ya. Gue ada pantun. Apaan tuh? Kalau ada sumur di ladang, Heeh. boleh kita numpang mandi. Cakep. Kalau emang umur kita panjang, ya besok kita nge-podcast lagi. Oke. Tadi gue pikir ada sumur di ada dulu mau ke Padang tadi deh. Balik itu. Ngapain ya di Jakarta aja gue. Bertahun tulen susah lah gue. Banget tuh le. Nggak ada tadi di brief nih. Iya, sebenarnya ada di buku ya. Itu karena tadi direktur nggak ngomong 3 menit lagi sama tadi. Ya pokoknya begitu. Stay tune. Pokoknya kita diskusi ya dimanapun itu. Ya di section komen kita. Kalau misalkan mau request lagi semua, jangan request dong iya, bahas apa. Kalian bisa banget sih kayak gitu. Bisa bahas kok apa Atau aja. kalian
kalian mau datang juga? Apa lewat Zoom aja gitu nanti? Iya, boleh, Podcast ntar kita tanya jawab ngobrol ya kan? lewat Zoom. Kita bikin gitu aja pokoknya. Boleh. Ramein terus guys. Iya. Jangan lupa like, comment, share. Kalau bisa share terus-terusin aja deh. Ini kan cuma ya iseng-iseng kita ngobrol sambil oh iya juga ya. Oh iya juga ya, menurut gue juga sama tuh kayak gitu kan. gitu Benar aja. nih, benar dan betul. Ya, thank you banget Rafki. Thank you Dimas, juga, makasih banyak thank you, ya. Dim. Terima kasih ya. See you.